Nurlisa, absen 11. Perkenalkan, saya Diana Eka Permatasari, absen 6. Saya Adelia Farisa Yulianti, absen 3. Saya Dini Ajeng Pratiwi, absen 7. Saya Melana Gita Putri, absen 21. Oke deh, cekidot. Hai guys, welcome to Bisik Bincang Asik. Kenalin, nama aku Diana Eka Permatasari. Di sini aku sebagai host dari Kubisma. Kita kan bakal bahas tentang Kubisma nih. Nah, di sini aku nggak sendirian. Aku ditemani sama teman-teman aku. Hai guys. Sebelum lanjut, boleh dong kakak-kakak ini kenalan dulu. Hai, kenalin, aku Adelia Farista. Aku Melana Gita Putri. Nah, kabar kalian gimana sih kak? Alhamdulillah baik. Tadi berangkat di sini kehujanan nggak nih? Enggak, cuacanya cukup gerimis saja sih hari ini. Sama sih, di sini juga mendung-mendung menggerimis gitu. Udah makan belum nih? Udah sih tadi. Aku sih belum makan tuh ya guys ya. Tapi masih tetap semangat dong. Oke, kita ke pembahasan. Nah, aliran seni rupa kubisme itu pasti ada pengertiannya dong guys. Apa sih kak pengertian dari kubisme itu? Pengertian dari aliran kubisme itu sendiri merupakan salah satu seni yang mempunyai sudut pandang dari suatu objek yang ada dalam gambar, sehingga akan menghasilkan gambar yang seolah-olah terpisah atau terfragmentasi. Fragmentasi itu apa sih kak? Fragmentasi itu sendiri merupakan aliran kubisme yang membentuk suatu geometris seperti halnya kubus, segitiga, silinder, dan lain sebagainya. Dengan begitu, aliran kubisme tidak harus berbentuk kubus, namun juga bisa berbentuk geometris. Jadi kan nggak melulu tentang kubus gitu ya kak ya. Oke. Asal usul aliran kubisme. Gimana sih asal usulnya itu? Aliran kubisme itu berasal dari komentar kritikus yaitu Louis Vauchellas yang melihat beberapa lukisan karya Georges Braque yang dipamerkan di Paris pada tahun 1908. Ia menjelaskan lukisan Braque dengan menyederhanakan objeknya menjadi bentuk geometris sehingga terlihat kekubus-kubusan. Dan pada saat itulah lukisan aliran kubisme ini menjadi populer di kalangan masyarakat. Jadi itu ya penyebabnya jadi terpopuler gitu. Iya. Nah, kalian penasaran gak sih sejarah kubisme itu gimana? Gimana sih kak sejarah dari kubisme itu? Sejarah kubisme ini bermula pada tahun 1907 ketika Pablo Picasso memulai menggunakan gaya ini dalam karya judulnya yaitu Demoiselles d'Avignon. Karya ini disebut sebagai prototipe atau karya pra-kubisme. Dalam karya ini sudah tampak berbagai ciri-ciri aliran kubisme, seperti story yang radikal pada hidung, latar yang terfragmentasi, dan mata yang posisinya janggal namun memberikan ekspresi artistik. Jadi gitu ya kak ya? Pastinya ada tokohnya dong. Siapa sih tokoh luar dalam seni aliran kubisme itu? Tokoh luar aliran kubisme itu sendiri yakni meliputi Pablo Picasso dan Georges Braque yang kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pablo Picasso sendiri merupakan seorang seniman yang terkenal dalam aliran kubisme dan dikenal sebagai pelukis revolusioner pada abad ke-20 dengan karyanya yang berjudul Demoiselles d'Avignon. Dia merupakan jenius seni yang cakap membuat patung, grafis, keramik, kostum penari balet, serta tata panggung. Beliau dengan kelahiran 25 Oktober 1881 di Malaga, Spanyol, dan meninggal pada 8 April 1973 di Morges, Prancis. Lalu yang kedua ada Georges Braque, adalah seorang pelukis Prancis pada abad ke-20 dan penemu gerakan seni kubisme bersama Pablo Picasso.
Broca mulai mengenal lukisan sejak ia masih kecil. Hal ini dikarenakan ayahnya merupakan seorang pembisnis lukisan. Dengan kelahiran pada 13 Mei 1883 di Argenteuil, Prancis, dan meninggal pada 31 Agustus 1963 di Paris, Prancis. Wah, jadi ada dua. Sebenarnya bukan ada dua sih guys, masih ada banyak lagi. Yang tertonjol tuh itu ya kak ya. Iya. Sebelum kita lanjut tokoh yang ada di dalam negeri, diminum dulu dong kak minumannya. Dicipi dulu dong kak ini gorengannya. Oh nggak mau kak Melana? Kayaknya lagi warung guys. Kita ini lagi makan Hongkong ya guys, kalau di sini namanya. Oh iya. Oh, beda-beda ya, Kak. Lah kalau di kakak namanya apa? Bakwan. Oh iya, kakak ini dari kelas apa sih? Kami dari kelas 11 MIPA 5. Wali kelasnya Bu Wirda dong. Iya dong. Kalian penasaran kan siapa tokoh yang ada di dalam aliran seni rupa yang ada di dalam Indonesia? Siapa sih kak tokoh yang ada di dalam itu? Tokoh yang ada di dalam itu yang pertama adalah Mukhtar Rapid. Mukhtar Rapid itu adalah seorang pelukis dan pengajar di ITB, Institut Teknologi Bandung. Terus dia itu merupakan salah satu pendiri organisasi Gagang pada tahun 1946 bersama beberapa orang lainnya yakni Haidar Anwar, terus ada Asrul Sani, terus Rifa Aping dan Baharudin Marautai. Mukhtar Rapid itu apa aja sih kak karyanya? Karyanya itu yang pertama ada figur tiga wanita, yang kedua ada MH Tamrin, yang ketiga ada dua sosok wanita. Yang selanjutnya tuh ada siapa lagi kak? Yang selanjutnya itu ada Ahmad Sadali. Ahmad Sadali itu kelahiran Garut pada tanggal 24 Juli 1924. Terus ia itu seorang pelukis Indonesia yang terkenal dengan seni abstraknya, terutama ekspresionisme abstrak serta kubisme dan lukisan bidang warna. Dia itu berasal dari keluarga yang menggemari batik. Terus makanya dia itu kegiatannya cetak mencetak. Jadi kegiatannya mencetak-cetak gitu ya kak? Iya. Karya dari Ahmad Sadali itu apa aja sih kak? Karyanya itu ada 3. Yang pertama itu ada 2 sahabat, yang kedua ada Gunung Hitam Putih, yang ketiga ada Sanur Barana. Jadi itu ya kak ya Iya. contohnya. Nah yang selanjutnya itu ada ciri-ciri aliran kubisme. Gimana sih kak ciri-ciri dari aliran kubisme itu? Ciri-ciri aliran kubisme meliputi 1. Hanya menggunakan bentuk geometris, 2. Terlihat rata atau flat dan minim kedalaman, yang ketiga menggunakan beberapa perspektif, dan yang keempat terdiri dari banyak fragmen. Jadi itu ya kak ada 4 ciri-cirinya. Iya. Yang selanjutnya itu contoh. Apa aja sih kak contoh dari aliran kubisme itu? Contoh dari aliran kubisme sendiri yakni bottle and fishes. Broca selalu melukis sebuah botol dan ikan di sepanjang karir melukisnya. Lukisan berikut merupakan salah satu contoh analitik kubis, yaitu fase awal dari adanya kolaborasi dalam mengembangkan kubisme bersama Picasso. Wah. Yang selanjutnya pasti ada jenis-jenisnya dong. Nah ya gitu. Kalian penasaran kan apa aja jenis-jenisnya? Apa aja sih kak jenis-jenis dari aliran kubisme itu? Jenis-jenis aliran kubisme itu
berkembang melalui dua fase. Fase yang pertama ada analitik kubiks, yang kedua ada kubiks sintesis atau sintesis kubiks. Terus akan tetapi tahapan kubisme ini masih diperdebatkan dan terus diperbarui sampai sekarang. Berbagai pendapat seorang ahli itu bilang kalau jenis-jenis ini tuh ada 3 fase atau 4 fase. Oh gitu ya. Fase-fasenya itu apa aja kalau boleh tahu? Yang pertama itu ada fase kubik Cinzanian atau Cinzanian kubiks. Yang kedua ada kubiks analitik atau analitik kubiks. Yang ketiga ada kubiks sintesis atau sintesis kubik. Yang terakhir itu ada kubisme kristal atau kristal kubiks. Wah, ada 4 ya guys, jadi ya jenis-jenis dari kubisme itu guys. Kita udah terakhir nih, ini semua udah ditanya-tanyain. Apa kalian harusnya paham dong, kita kan udah jelasin semuanya dengan baik, runtah gitu sampai runtah gitu ya. Oke guys, sekian podcast dari kami, dadah.